Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Hidayatullah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen strategik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang merupakan tugas dari Bapak dosen Imam Syafi'i MPDI, dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Baik, pada video kali ini, bagi para manajer, para pimpinan di dalam institusi maupun perusahaan, tentu kita butuh yang namanya manajemen strategik. Lalu apa manajemen strategik itu sendiri? Arti dari manajemen strategi sendiri itu mempunyai arti seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang akan membantu menentukan kinerja jangka panjang dari suatu organisasi, perusahaan maupun institusi pendidikan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen strategi adalah suatu seni ataupun keterampilan, teknik dan juga ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional baik dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Karena pada hakikatnya lingkungan itu senantiasa berubah sehingga dapat memberikan kemampuan kepada lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan. Maka bagi para pimpinan, para manajer, tentu manajemen strategik merupakan salah satu hal penting di dalam suatu institusi maupun perusahaan. Dan di dalam manajemen strategik sendiri, itu ada dasar-dasar dalam proses manajemen strategi itu diterapkan di dalam suatu institusi. Untuk yang pertama di PPT saya ini ada analisis lingkungan. Tentu analisis lingkungan ini sangat penting. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Nomor 3 ada rumusan strategi. Yang keempat ada pelaksanaan strategi. Yang nomor 5 ada evaluasi dan pengendalian. Kelima proses ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh karenanya tidak bisa berdiri sendiri. Di dalam menerapkan kinerja di dalam suatu institusi dengan jangka yang panjang, maka keempat proses ini harus dilakukan berulang-ulang. Kemudian di kesempatan video kali ini akan saya bahas mengenai beberapa permasalahan yang muncul ketika kita menerapkan suatu manajemen strategi. Salah satunya di sini yaitu yang pertama yaitu kelemahan dalam mengimplementasikan strategi. Dan yang nomor 2, permasalahan mengenai evaluasi yang tidak berkelanjutan. Dan nomor 3, ada resistensi terhadap perubahan. Dari permasalahan-permasalahan ini, ada beberapa faktor yang menjadi timbulnya permasalahan ketiga ini. Untuk faktor dari permasalahan pertama mengenai lemahnya suatu implementasi dari suatu manajemen, faktor ini berupa karena kurangnya dukungan sumber daya dan juga kurangnya kepemimpinan yang kuat ataupun budaya organisasi yang mendukung perubahan. Juga kurangnya perencanaan yang matang. Juga bisa karena kurangnya evaluasi monitoring. Dan untuk faktor yang nomor 3 dari permasalahan, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan strategi seringkali dilakukan secara sporadis dan tidak menyeluruh, yang biasanya disebabkan karena lebih fokus ke input daripada output. Kurangnya budaya evaluasi, birokrasi yang rumit, dan kurangnya keterampilan dan juga kurangnya komitmen. Untuk permasalahan yang nomor 3, faktornya adalah perubahan dalam sistem pendidikan seringkali menemui resistensi dari berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, atau bahkan pemerintah, yang disebabkan kurangnya komunikasi, perbedaan persepsi, kurangnya partisipasi,
kurangnya kepercayaan, dan juga karena kurangnya sumber daya. Di dalam video singkat kali ini akan saya jelaskan mengenai alternatif dan juga solusi. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan bagi para pemimpin maupun manajer yaitu memperkuat komitmen kepemimpinan dan juga visi dan juga misi. Kemudian mengidentifikasi hambatan yang spesifik. Kemudian memperkuat komunikasi agar tidak terjadi resistensi. Libatkan seluruh stakeholder. Siapkan rencana aksi yang detail, evaluasi berkelanjutan, dan juga kembangkan budaya organisasi yang mendukung. Setelah itu siapkan rencana kontingensi dan juga libatkan konsultan eksternal itu jika diperlukan. Mungkin itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai etika dan juga tanggung jawab sosial. Dan apabila ada tutur kata ataupun salah yang saya ucapkan, saya Muhammad Sarul Hidayatullah meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.